Implementasi nilai-nilai bela negara bagi mahasiswa dan pemuda berarti menerjemahkan sikap cinta tanah air kita dan kesadaran konstitusional dan tanggung jawab sosial ke dalam satu tindakan nyata yang memperkuat ketahanan bangsa, baik melalui pendidikan, pengabdian masyarakat, maupun partisipasi kritis kita dalam kehidupan dengan mengedepankan integritas karakter dalam kegiatan kemahasiswaan dapat membangun karakter kita dan mengaplikasikan ilmu untuk menyelesaikan masalah lokal seperti pendidikan, kesehatan, lingkungan. Melalui cara ini kita dapat memperkuat karakter kita sebagai mahasiswa. Menurut saya sebagai mahasiswa dan pemuda, implementasi bela negara dapat membuka pikiran kita sebagai masyarakat Indonesia untuk menjaga kepentingan konstitusional dan meningkatkan rasa cinta tanah air kita terhadap negara kita sendiri, dan dapat menjadikan itu sebagai suatu tindakan nyata untuk berkontribusi dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu ide yang dapat saya berikan sebagai contoh implementasi bela negara ini adalah kita dapat mengunjungi suatu desa yang sudah lama ditinggalkan dan melakukan survei dan pemeliharaan kepada desa tersebut agar dapat mengubah desa tersebut menjadi desa yang baru mengikuti perkembangan zaman yang ada di zaman sekarang ini. Sekian video saya, terima kasih. Hai, di sini aku akan menjelaskan tentang arti bela negara secara sederhana. Bela negara itu nggak selalu tentang menjadi tentara ataupun mengikuti pelatihan militer, tetapi lebih ke bagaimana cara kita ikut serta dalam membantu dan menjaga negara lewat hal-hal kecil yang kita lakukan setiap harinya. Contohnya seperti membawa botol minum pribadi setiap berpergian. Contoh lainnya seperti bangga mengenakan batik, karena batik juga merupakan warisan budaya dari Indonesia. Jadi, bela negara adalah bentuk usaha kecil kita untuk membuat Indonesia lebih maju, lebih aman, lebih damai, dan lebih sejahtera. Sekian penjelasannya, terima kasih. Halo semuanya, aku Kinta Dara Anjani. Jadi di video kali ini aku mau ngebahas tentang apa itu bela negara dan kira-kira apa aja ya contohnya. Ikutin yuk. Negara merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh warga negara untuk melindungi tanah airnya dengan segenap jiwa dan raga. Bela negara ini bukan hanya tugas aparat negara saja, melainkan kita sebagai warga negara yang baik juga tentunya harus turut andil dalam tindakan bela negara ini. Ada banyak sekali hal yang dapat mengancam keutuhan negara kita, seperti contohnya pertikaian antar budaya yang sering terjadi dan sering kita lihat. Selain itu, ada banyak juga pertikaian antar umat beragama, lalu ada juga serangan pembulian di media sosial, dan juga ada persebaran narkoba di sekolah yang seharusnya sekolah menjadi tempat belajar. Selaku generasi muda Indonesia, sudah seharusnya kita memberikan contoh yang baik terhadap masyarakat, seperti misalnya stop menyebarkan berita hoax. Kita harus dengan cermat memilah mana berita yang benar dan mana berita yang hanya ingin memprovokasi kita. Selain itu, kita juga harus mencari berita dari sumber kredibilitas yang dapat dipercaya. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu bela negara.
Bela negara adalah sikap dan tekad tindakan warga negara yang dijiwai terhadap kecintaan terhadap tanah air Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 untuk negara kesatuan dan untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Aspek-aspek bela negara yaitu sikap cinta tanah air, wujud kecintaan dan kebanggaan terhadap bangsa dan negara. Yang kedua yaitu kesadaran berbangsa dan bernegara, memahami dan memiliki kesadaran sebagai warga negara yang aktif dan bertanggung jawab. Yang selanjutnya yaitu kesadaran akan hak dan kewajiban. Setiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam upaya pembelaan negara seperti tertuang dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar tahun 1945. Yang keempat dan yang terakhir, rela berkorban, yaitu bersedia untuk memberikan tenaga pikiran bahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara. Contoh atau aksi bela negara yaitu dengan cara membuang sampah pada tempatnya atau dengan cara membersihkan lingkungan. Hei, jangan! Dek, sampahnya jangan dibuang di situ, Dek. Kan kita sudah disediakan untuk sampah. Kita itu harus menjaga kebersihan lingkungan. Kebersihan lingkungan itu sebagian dari bela negara. Jadi kita itu harus caranya gini. Buang sampah di mana? Masuk ke sini, Dek. Sampah itu. Maaf ya, karena saya sudah membuat kesalahan. Enggak apa-apa, Dek. Baik, jangan gitu ya. Ya, makasih kak. Oh iya. Saya mau pulang dulu kak. Oke. Di akhir November 2025 kemarin, lebih dari 300 orang itu kehilangan nyawanya dan ratusan lainnya menghilang akibat banjir bandang dan longsor yang melanda wilayah di Sumatera. Dan dalam hitungan jam, rumah, jembatan, dan jalanan itu tersapu bersih karena bencana alam tersebut. Dan memang benar, bencana ini juga diperparah dengan cuaca ekstrim yang terjadi di wilayah tersebut. Namun, faktor-faktor lain seperti deforestasi dan juga pengelolaan alam yang buruk itu juga memperparah dampak terhadap masyarakat. Dan akibatnya, masyarakat yang berada di daerah aliran sungai dan juga lereng perbukitan itu menjadi sangat rentan akan permasalahan bencana ini. Lalu, apa kaitannya permasalahan tersebut dengan konsep bela negara di sini? Di era modern seperti ini, bela negara artinya kita menjaga ketahanan nasional itu baik dari segi sosial, lingkungan, dan maupun informasi. Ketika bencana alam yang terjadi di Sumatera sekarang ini, peran mahasiswa dan pemuda itu menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa masyarakat itu mendapatkan kebenaran, mendapatkan bantuan, dan juga harapan akan apa yang akan terjadi ke depannya. Dan ini beberapa hal yang bisa kalian lakukan untuk membantu korban bencana dari Benda Kota Kings. Pertama, melawan hoax. Setiap bencana seperti ini muncul di Indonesia, pasti akan ada informasi-informasi palsu yang menyebabkan kepanikan dari masyarakat. Dan kita sebagai mahasiswa harus menyebarkan data-data secara resmi, semisal dari BNPB dan juga BMKG, dan juga menghentikan persebaran hoax tersebut, supaya kita bisa membantu untuk menjaga situasi Indonesia untuk tetap aman. Kedua, berdonasi atau menggalang donasi. Bantuan sekecil apapun itu sangat berarti buat korban yang terdampak dari bencana ini. Dan donasi yang tepat sasaran itu bisa mempercepat pemulihan warga. Salah satu tempat yang kredibel untuk kalian berdonasi itu adalah melalui kitabisa.com. Kalian buka akun Instagramnya dan kalian pencet link yang ada di bio. Setelah itu kalian pencet yang paling atas, pilih jumlah uang untuk kalian berdonasi, pilih metode pembayaran, lalu masukkan nama kalian beserta akun email yang kalian miliki. Yang ketiga, membuat konten edukatif seperti yang saya lakukan saat ini.
Dengan membuat konten edukatif seperti ini dan menguploadnya ke media sosial, kita bisa menjangkau banyak sekali audiens dari nasional ataupun internasional. Dan dengan begitu, kita bisa membuat masyarakat untuk bisa lebih tenang dan mengetahui informasi yang benar dan juga menggerakkan hati mereka untuk bisa membantu setiap masyarakat yang terkena dampak dari bencana alam ini. Dan dari sinilah bela negara itu dimulai. Bukan dari seragam, tapi kesadaran. Bukan dari aksi yang besar, tetapi keberanian untuk peduli. Saya ucapkan terima kasih karena telah meluangkan waktu untuk menonton video ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kalian semua.